Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hidayah dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi mengenalkan model design thinking yang mencakup HPI, SDS, dan IDEO. Design thinking adalah proses berulang di mana kita bisa memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode secara langsung. Design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Hal ini membantu kita untuk mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Design thinking juga membantu kita dalam proses bertanya, mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan ketertaikannya. HPI atau Hasso-Plattner Institute adalah lembaga pendidikan dan penelitian terkemuka yang berlokasi di Jerman dengan fokus kuat pada pemikiran desain. Institut ini didirikan pada tahun 1998 oleh Hasso-Plattner, salah satu pendiri SAP, dengan tujuan mempromosikan inovasi dan kewirausahaan. Pemikiran desain adalah bagian sentral dari kurikulum di HPI dan institut setelah mengembangkan pendekatan unik untuk mengajar dan mempraktikkan metodologi ini. Sekolah Pemikiran Desain HPI adalah lembaga perintis yang menawarkan program interdisipliner dan pemikiran desain untuk mahasiswa dan profesional. Pendekatan HPI untuk pemikiran desain ditandai dengan penekanan kuat pada empati dan desain yang berpusat pada pengguna. Proses ini melibatkan beberapa tahap iteratif termasuk identifikasi masalah, ideation, prototyping, dan pengujian. Siswa didorong untuk bekerja dalam tim interdisipliner, memanfaatkan beragam perspektif dan keterampilan rekan untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Salah satu kekuatan utama dari pendekatan HPI untuk merancang pemikiran adalah fokusnya pada aplikasi praktis. Siswa didorong untuk bekerja pada masalah dunia nyata, berkolaborasi dengan mitra industri dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan solusi yang memiliki dampak yang berarti. Pendekatan ini menghasilkan sejumlah proyek yang startup sukses yang muncul dari HPI School of Design Thinking. Secara keseluruhan, Hasso-Plattner Institute diakui sebagai institut terkemuka di bidang pemikiran desain dengan rekam jejak inovasi dan kewirausahaan yang kuat. Pendekatan uniknya untuk mengajarkan dan mempraktikkan pemikiran desain telah membentuk metodologi dan penerapan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, ada Design Thinking SDS atau disebut juga dengan Sekolah Desain Stanford. Sekolah Desain Stanford juga dikenal sebagai The School, adalah institut terkenal di dunia yang telah memainkan peran penting dalam pengembangan dan mempopulerkan pemikiran desain. The School didirikan pada tahun 2004 dan terletak di kampus Stanford University di California. Pemikiran desain adalah bagian sentral dari pendekatan The School untuk mengajar inovasi dan pemecahan masalah. Metodologi ini ditandai dengan penekanan pada desain, interaksi, dan kolaborasi yang berpusat pada manusia. Pendekatan The School untuk merancang pemikiran melibatkan proses 5 langkah. Yang pertama, berempati. Yang kedua, mendefinisikan. Yang ketiga, mengidealkan. Yang keempat, prototype. Yang kelima, ada menguji. Salah satu kekuatan utama dari pendekatan The School untuk merancang pemikiran adalah fokusnya pada kolaborasi interdisipliner. Sekolah menyatukan siswa dan fakultas dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teknis, bisnis, kedokteran, dan humaniora, untuk bekerja pada tantangan dunia nyata.
Pendekatan interdisipliner ini mendorong siswa untuk berpikir di luar bidang keahlian mereka sendiri dan untuk berkolaborasi dengan orang yang memiliki perspektif dan keterampilan yang berbeda. Di-School juga memberikan penekanan yang kuat pada pengalaman belajar dan sekolah memberikan banyak kesempatan untuk pembelajaran langsung berbasis proyek, kelas, dan loka karya. Sekolah yang terbuka untuk siswa dari seluruh universitas sangat populer dan menghasilkan banyak proyek dan startup yang sukses. Secara keseluruhan, sekolah desain Stanford secara luas dianggap sebagai pemimpin dalam bidang pemikiran desain. Pendekatannya terhadap desain kolaborasi dan pembelajaran yang berpusat pada manusia memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap metodologi dan penerapannya dalam berbagai konteks. Sekolah juga memainkan peran kunci dalam mempromosikan pemikiran desain sebagai alat yang ampuh untuk inovasi dan pemecahan masalah. Design Thinking IDEO. IDEO adalah desain dan inovasi global yang telah menjadi pendukung utama pemikiran desain sejak didirikan pada tahun 1991. Perusahaan ini telah bekerja dengan berbagai macam klien, mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan Fortune 500, dan memiliki reputasi menggunakan pemikiran desain untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Pendekatan IDEO terhadap pemikiran desain ditandai dengan fokus pada empati dan desain yang berpusat pada manusia. Metodologi ini melibatkan proses 5 langkah. Yang pertama, berempati. Yang kedua, mendefinisikan. Yang tiga, mengidealkan. Yang keempat, prototype. Dan yang kelima, menguji. Pendekatan pada empati berarti bahwa desainer IDEO menghabiskan banyak waktu untuk mengamati dan memahami kebutuhan dan perilaku pengguna. Pendekatan ini memungkinkan perancang untuk mengembangkan solusi yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang orang-orang yang mereka rancang. IDEO juga dikenal dengan pendekatan interdisipliner untuk pemikiran desain. Perusahaan menyatukan desainer, insinyur, ilmuwan sosial, dan ahli strategi bisnis untuk bekerja secara kolaborasi dalam proyek. Kolaborasi atau kolaboratif dalam proyek. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi IDEO tidak hanya inovatif, tetapi juga layak dari perspektif bisnis. Aspek kunci lain dari pendekatan IDEO untuk pemikiran desain adalah fokusnya pada pembuatan prototipe cepat dan literasi. Desainer IDEO membuat prototipe low fidelity di awal proses desain, yang memungkinkan mereka menguji dan menyempurnakan ide dengan cepat. Pendekatan berulang ini membantu desainer IDEO untuk sampai pada solusi inovatif yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, IDEO secara luas dianggap sebagai pemimpin dalam bidang pemikiran desain. Pendekatannya terhadap desain yang berpusat pada manusia, kolaborasi interdisipliner, dan pembuatan prototipe cepat memiliki dampak yang signifikan terhadap metodologi dan penerapannya dalam berbagai konteks. Pekerjaan perusahaan juga membantu mempromosikan pemikiran desain sebagai alat yang ampuh untuk inovasi dan pemecahan masalah. Selanjutnya, ada persamaan design thinking di Hasso-Plattner Institute dengan design thinking di Stanford School dan design thinking di IDEO. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam pendekatan dengan metode yang digunakan oleh design thinking di Hasso-Plattner Institute, design thinking di Stanford Design School, dan design thinking di IDEO, ketiga pendekatan tersebut memiliki persamaan dalam prinsip dasarnya. Berikut adalah persamaan dari ketiga pendekatan design thinking tersebut. Yang pertama, fokus pada pengguna. Yang kedua, proses literatif. Yang ketiga, kolaborasi tim. Yang keempat, prototyping. Yang kelima,